Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Safotul Anam, spesialis kedokteran jiwa dari RSUD Balaraja. Pada kesempatan ini, saya akan coba sharing tentang sebuah gangguan jiwa yang banyak terjadi di sekitar kita, tetapi sering juga disalahartikan. Gangguan tersebut adalah skizofrenia. Seperti apa skizofrenia? Mari kita kenali. Apa itu skizofrenia ya? Jadi skizofrenia itu adalah sebuah gangguan, bukan karena mistis. Gangguan jiwa berat yang bersifat kronis. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa skizofrenia ini karena adanya ketidakseimbangan zat di otak pasien sehingga membuat penderitanya mengalami gangguan pada pikiran, perasaan, dan perilaku. Skizofrenia ini sama seperti gangguan tubuh pada lainnya seperti tekanan darah tinggi atau hipertensi dan juga diabetes. Jadi bukan karena hal mistis ya, apalagi karena lemahnya iman seseorang. Skizofrenia juga bisa diobati dan bisa dikendalikan dengan pengobatan oleh profesional, sehingga diharapkan penderitanya bisa dapat produktif kembali. Bagaimana sebenarnya ciri dan gejala pada skizofrenia? Dalam literatur dikatakan ada beberapa pembagian skizofrenia atau gejala skizofrenia, yaitu gejala positif, gejala negatif, dan gejala kognitif. Gejala positif ini bukan berarti gejalanya yang baik, tetapi adanya gejala tambahan dari orang normal, seperti adanya waham, halusinasi, gaduh gelisah. Waham itu apa sih? Waham adalah keyakinan yang salah, misalnya merasa dibuntuti atau dibaca pikirannya. Halusinasi misalnya mendengar suara tanpa wujud. Ini adalah keluhan yang paling sering ataupun melihat sesuatu bayangan. Lalu gaduh gelisah, perilaku kacau seperti bicara melantur, sulit fokus dan bertingkah aneh. Dan itu juga dari gejala negatif seperti menarik diri dari lingkungan sosial, tidak mau bergaul, lalu lebih banyak diam, tatapan dan ekspresinya kosong. Selain itu juga ada gejala negatif seperti sulit konsentrasi, mengganggu fokus aktivitas sehari-hari, dan mengganggu aktivitas hariannya. Dan untuk mendiagnosis skizofrenia ini berdasarkan hasil pemeriksaan oleh profesional atau dokter, bukan mendiagnosa sendiri. Jadi jangan pernah melakukan self diagnosis atau diagnosis sendiri untuk gangguan-gangguan kesehatan mental. Bila ada orang terdekat ataupun keluar di sekitar kita mengalami hal-hal ini, maka bisa segera dibawa ke profesional untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Karena jangan tunggu parah, bila muncul gejala segera cari pertolongan profesional. Lalu bagaimana untuk penderita skizofrenianya? Bagi penderita skizofrenia, minum obat secara rutin dan juga kontrol rutin ke fasilitas kesehatan ataupun ke dokter adalah hal yang sangat penting. Pasien akan diberikan obat-obat jenis antipsikotik yang sangat berguna untuk menstabilkan gejala dan juga mencegah kekambuhan. Obat-obatan ini wajib diminum secara teratur dengan dosis dan tata cara yang sudah diberikan oleh dokter. Bagaimana bila misalnya sudah merasa baikan? Pasien kadang-kadang setelah minum obat 1 minggu atau 1 bulan, 2 bulan, itu akan merasa baikan. Lalu bagaimana dok? Apakah obatnya diteruskan atau tidak? Obatnya akan tetap diteruskan. Sampai kapan? Sampai nanti dokter yang akan memeriksa apakah sudah boleh diturunkan atau enggak. Karena kita ketika menurunkan dosis obat pun, itu akan menurunkan secara perlahan. Dokter akan menilai tentang progres dari pasien dan akan menurunkan dosisnya secara perlahan bila memang diperlukan. Penghentian obat yang secara mendadak justru akan berpotensi menimbulkan kekambuhan. Ketika kekambuhan ini muncul, maka gejalanya akan muncul kembali dan mungkin akan menyesuaikan dosis obatnya. Bisa jadi akan ada penambahan obat dari yang sebelumnya, sehingga sangat penting dilakukan bahwa penghentian obat atau penurunan dosis obat itu hanyalah dilakukan oleh dokter yang memeriksa pasien. Tuh. Kontrol secara rutin ke dokter berguna untuk memantau kondisi pasien, menyesuaikan dosis obat dan juga edukasi dan dukungan lanjutan baik kepada pasien dan juga keluarga pasien. Dengan pengobatan yang rutin dan kontrol juga yang rutin, skizofrenia bisa dikendalikan, penderita bisa hidup produktif kembali. Bagaimana mengetahui tandanya kekambuhan pada pasien? Skizofrenia itu bisa kambuh, tetapi keluarga memang menjadi garda terdepan atau garda pertama untuk mendeteksinya.
Tanda-tanda kambuhan adalah bicara sendiri atau tertawa sendiri, tidur terganggu atau tidak mau tidur, atau sulit tidur. Kadang-kadang pada beberapa pasien menjadi ketika malam hari menjadi lebih aktif, atau kadang-kadang keluyuran, menjadi curiga ataupun agresif, tidak mau makan atau mandi, atau merawat diri sendiri, tidak mau minum obat, menarik diri dari lingkungan. Ini adalah tanda-tanda awal yang biasa terjadi pada kekambuhan pada pasien skizofrenia. Gejala ini bukan berarti akan muncul semuanya, tetapi mungkin bisa jadi salah satunya adalah semakin lama semakin sering dan semakin lama semakin berat. Ketika gejala semakin berat, maka itu adalah kekambuhan pasien, dan sebaiknya harus selalu langsung dibawa ke fasilitas kesehatan untuk diperiksakan oleh dokter ataupun psikiater, sehingga dapat ditangani dengan cepat, sehingga dapat mudah dikendalikan. Dan yang terpenting dari pengobatan adalah mengurangi stigma. Lawan stigma, dukung penyintas. Stigma dalam gangguan jiwa merupakan hal yang banyak terjadi di sekitar kita. Sehingga pasien-pasien gangguan jiwa, terutama skizofrenia, akhirnya dijauhi, dikucilkan, bahkan disalahkan. Beberapa bahkan dituduh dengan lemahnya iman ataupun sejenisnya. Untuk selanjutnya, mari kita perhatikan para penderita ini, karena skizofrenia adalah sebuah gangguan di bidang medis, sehingga dukungan dari keluarga dan masyarakat merupakan hal penting dalam membantu proses pemulihan pasien. Sisi lain dari perawatan skizofrenia adalah keluarga yang merawat pasien ini. Bagi keluarga yang merawat anggota keluarganya dengan skizofrenia akan mempunyai stresor sendiri, dan ini juga bukanlah hal yang mudah untuk dijalani. Maka penting untuk mengetahui bagaimana meregulasi stres bagi keluarga yang merawat skizofrenia. Seperti yang pertama adalah bicarakan emosi dengan orang terpercaya. Ikuti kelompok pendukung keluarga pasien. Saat ini sudah ada beberapa kelompok pendukung keluarga pasien skizofrenia. Salah satunya mungkin adalah KPSI, yaitu Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia, atau grup-grup sejenisnya. Lalu atur waktu istirahat dan hobi. Tetap sebisa mungkin ada istirahat yang cukup dan jalankan hobinya, karena ini merupakan hal penting untuk meregulasi stres. Jangan menyalahkan diri sendiri. Lalu terakhir adalah kenali batas kemampuan. Apabila sudah merasa sudah tidak mampu untuk menangani stresnya sendiri, maka segeralah cari bantuan ke profesional untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut, karena keluarga yang kuat adalah obat terbaik bagi pasien. Terakhir, harapan itu nyata, skizofrenia itu bisa pulih. Dengan perawatan yang tepat, banyak orang dengan skizofrenia bisa bekerja, bersosialisasi, dan menjalani hidup yang bermakna. Kuncinya adalah deteksi dini, obat rutin, dukungan keluarga, dan bebas dari stigma. Mari kita bangun masyarakat yang lebih peduli dan inklusif. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.